Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Selamatkan makhluk hidup. Kita akan fokus pada subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran. Yang pertama yaitu IPS KD 3.1 atau 4.1 tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Selanjutnya SPDP KD 3.4 atau 4.4 merancang pembuatan patung. Oke, kita bahas materinya bersama-sama. Kegiatan ekonomi negara ASEAN. 1. Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. 2. Malaysia. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. 3. Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Yang keempat, Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. 5. Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. 6. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. 7. Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. 8. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. 9. Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. 10. Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Merancang pembuatan patung. Ada 3 langkah dalam merancang pembuatan patung. Yang pertama membuat sketsa. Sketsa itu adalah gambaran kasar yang bersifat sementara. Biasanya sketsa dibuat menggunakan pensil. Misalnya jika kita ingin membuat patung ayam, maka kita membuat sketsa gambar ayam. Yang kedua memilih alat dan bahan.
alat dan bahan itu ada dua, yaitu bahan lunak berupa tanah liat, lilin, plastisin, gips, semen, dan bahan keras, kayu, batu, dan marmer. 3. Memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan menyesuaikan bahannya. Misalnya, untuk bahan lunak itu dengan teknik membutsir dan mencetak. Untuk bahan keras dengan teknik memahat dan konstruksi. Ya, itu adalah materi untuk pembelajaran 5 subtema 2. Nantikan video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.